Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Fitri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, iktikaf, tadarus, bayar zakat, zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai saya sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu, kita yang ada di depan dan saf pertama karena senang menyambut Aidil Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus, tidak dapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu. Itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 Syawal sama hari ini naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Melek maka tauba Nabi ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, beliau menaiki 3 langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan amin. Selesai khutbah kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali dan tidak biasanya seperti itu." Nabi kemudian menjelaskan, "Tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan." Bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarus 2 kali hatam, tapi kau teteskan air mata orang tuamu, mu pediki hati nato matuamu, kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna, puasamu tidak ada akan sampai kepada Allah. Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya, bersyukur kalian kepada Allah, muliakan orang tuamu, berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu. Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu, karena kita bisa seperti ini jasa dari orang tua kita. Maka Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya." Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah, orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku." Maka Nabi menjawab, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Saudaraku, peluang lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum, kasih yang hadiah yang terbaik, hibur dia, buatlah kalian dia bertemu kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lemaran, kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung, tapi kalian pergi tempat hiburan. Memang ada dosamu di tempat hiburan? Datanglah kepada orang tuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan, "Wak dampangan nak, saya maafkan kamu." Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Kita belum minta maaf, belum jabat tangan. Apa kata orang tua kita? "Nak, tidak ada dosamu nak. Meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin." Saudaraku, banyak orang dalam rantauan seperti kita ini yang ada di Batu Licin, ingin mencium ibu bapaknya, ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di Jawa, dia tidak kembali kampung karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang ada orang tuanya di tempat ini, kembalilah kalian, buat orang tuamu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, matoani tomatoamu,
dek nanole kasih murusu alena, dan ini tinggal di rumahmu. Jangan kau berkata ah kepadanya, jangan kau teteskan air matanya. Ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kalian bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kirim pakai sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain. Jangan kau suruh orang tua orang lain, tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana buat kita yang sudah wafat orang tuanya? Ustadz, saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada Ustadz, sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus ustadz yang doakan kamu, tidak harus pak imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silakan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat, selesai ini doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui dasat latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Dasat latif doakan orang tuamu, belum tentu pernah kenal baik. Maka doakan. Apa doanya Ustaz? Tidak harus kau bahasa Arab. Puang, tak dampangi dosana tomat tuaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi ingat, saudaraku para akhwat, ini makun raya perempuan, kalau pergi ziarah kubur, tidak usah kau pergi ziarah kubur kalau kelihatan auratmu. Tidak usah kalian pergi ziarah kubur kalau kau tidak mampu menutup auratmu dan pakai jilbab. Kalau kau pergi ziarah kubur tidak tutup auratmu, disiksa orang tuamu di kubur. Seolah-olah malaikat berkata, dia itu anak gadismu, datang melihat kamu, dia pertontonkan auratnya. Untuk apa kalian bawa bunga? Untuk apa kalian bawa pandan? Kalau kau tidak datang dengan doa, apalagi sampai kau perlihatkan auratmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Sudah datang orang tua, masih ada paman kita, masih ada acil kita, datangi mereka. Jangan acil kita yang datang, jangan paman kita yang datang, kita yang datangi paman kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Paman saya miskin, paman saya tidak ada sekolahnya, jangan lihat itu semua. Tapi agama mengajarkan anak yang datangi saudara bapaknya atau saudara ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf dan sebut dosamu. Ustadz, bagaimana kalau kita pernah selingkuh? Tidak usah, karena pasti lebih kacau masalahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kuburan nenek saya, dia tidak ada berdoa. Maka begitu gambaran kita nanti, ketika koniki buree, bapak ibu sudah dikubur, yang doakan kita anak. Kalau anak tidak dididik dengan baik, jangan harap dia akan doakan kita. Dan saudaraku, dikubur bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Bapak pergi merantau ke Jawa, orang Jawa merantau ke Batu Licin, kada nyaman, bulik ikam ke kampung. Tapi kalau sudah masuk di kubur, ada yang bulik. Kada enak dikubur, bulik ulun, kada ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka alangkah bahagianya orang tua di kuburnya sudah jadi tulang belulang, tapi anaknya setiap 5 waktu di sujud terakhirnya selalu berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang saya muliakan, pada akhirnya mari kita pelihara amal kita selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita terlibat anak yang durhaka sama orang tua, putus silaturahmi, kemudian kita termasuk istri yang durhaka kepada suami, wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Mari mohon ampun kepada Allah, lalu bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Inilah tujuan salah satu dihadirkannya ceramah dan Idul Fitri, berkumpul kita di satu tempat ini supaya apa? Selesai Idul Fitri kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Demikian, semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.